Bola dalam dunia advokat sudah menjadi tren saat ini. Tidak hanya organisasi advokat, bahkan kantor hukum advokat pun sudah mempunyai tim sendiri. Untuk membahas itu, saya saat ini sedang bersama Abang Bima, yang selaku Ketua DPC AI Maju Bersama Jakarta Selatan. Apa kabar, Abang? Baik, apa kabar Mas? Baik juga. Kesibukan belakang-belakang ini apakah udah Kesibuk, kembali ke normal atau masih terganggu COVID atau gimana? kalau kesibukan sih udah normal lagi ya kita karena pembatasan terhadap COVID juga udah nggak ada. Belum. Jadi kita udah aktivitas sudah kayak biasanya untuk lawyering ya kita tetap sidang-sidang, ketemu klien, meeting-meeting, udah normal Udah lagi. normal kembali. Ah, Bang, langsung ke intinya aja nih. oke. Saat ini kan Abang di DPC Abang ini kan bisa dibilang sepak bolanya bagus lah ya. Saat Ya, ini sepak bola dan futsal kan di kalangan para lawyer sedang mendunia, ya, bahkan diminati. ya, Terbukti dengan beberapa kantor hukum di Jakarta Selatan pun ada timnya sendiri. ya. Abang melihat ini apa ada fenomena baru atau gimana tanggapannya? Iya, bicara mengenai sepak bola di kalangan advokat sebenarnya kita harus berterima kasih banyak kepada para senior-senior ya, seperti Bang James dan lain-lain yang mungkin sebagai pencetus menyemarakan dunia olahraga sepak bola khususnya di kalangan para advokat. Nah, kami yang muda-muda ini kan eh, mungkin tanpa beliau-beliau, tanpa senior-senior kita juga mungkin tidak ada dinamika atau euforia sepak bola yang terjadi sekarang. Nah, tugas kami adalah eh, meneruskan hal-hal yang baik yang sudah dijalankan oleh para senior-senior itu gitu. Nah, menyikapi ramainya dunia sepak bola di kalangan lawyer, kami juga di AI Jakarta Selatan juga sudah punya tim membentuk. Kalau tadi dibilang cukup bagus atau apa ya mungkin kita berterima kasih lah. Cuman memang masih butuh banyak pembinaan untuk bersaing dengan tim-tim yang lebih senior sebelumnya karena kita ketahui ada beberapa organisasi advokat dan kantor-kantor advokat yang sudah mungkin lebih dari 2 tahun punya tim bola gitu kan. Nah, kalau kami kan baru belum sampai 1 tahun lah kita bikin tim bola ini. Cuman target kami sekarang adalah kita sudah punya tim bola yang aktif mengikuti turnamen-turnamen. Jadi setidaknya kita aktif berpartisipasi untuk hadir atau ikut serta dalam setiap turnamen yang diadakan. Jadi dari bulan Desember kemarin sampai dengan bulan Agustus ini kita udah ikut 2 kali turnamen. Yang pertama Ikadin Jakarta Selatan, yang kedua kemarin di Akpi Cup gitu. Ya, kalau bicara hasil, alhamdulillah dari 2 turnamen ini kita setidaknya sudah sanggup untuk lolos grup penyisian gitu. Itu buat kami yang tim yang baru saja terbentuk itu saya pikir udah cukup bagus Luar ya biasa. gitu. Sudah bisa bersaing lah meramaikan dunia persepak bolaan lawyer. Bang, kalau ini kan DPC Abang ini kan bolanya sepak bolanya ini untuk pengembangannya ini apakah kerjasama dengan PSSI atau klub olahraga profesional di Jakarta atau gimana? Ya, sebenarnya klub bola di kami ini eh, bentuknya klub amatir ya. Oh, Jadi cuman kita tetap kelola itu secara profesional. Kita ada manajer timnya, kita ada official tim, kita juga ada pelatih yang memang orang-orang ini kita tunjuk untuk menjalankan job desk-nya masing-masing gitu. Kita juga latihan rutin, kita punya jersey dan list pemain yang tetap gitu ya di setiap turnamen gitu. Jadi kalau untuk kerjasama dengan PSSI sih memang enggak ya. enggak. Kita nggak kerjasama. Jadi kita pengelolaannya sebenarnya profesional,
Tapi tetap tujuannya ini hanya untuk menyalurkan hobi gitu. Kalau untuk bergabung ke tim abang ini, Iya, apakah lawyer ini harus bayar keanggotaan atau iya, secara cuma-cuma tuh? iya. Kalau untuk bergabung main bareng sebenarnya kita terbuka siapapun. Cuman tetap karena ini klub AI Jakarta Selatan, syaratnya itu harus advokat. Yang pertama, yang kedua mau bergabung dengan eh, organisasi kami gitu. Tapi kalau sekedar untuk main bareng sekali dua kali, nggak apa-apa, datang aja bergabung dengan kami, main bareng, latihan bareng kita. Cuman mungkin nanti untuk masuk ke dalam tim, memang kita punya syarat gitu. Jadi mungkin perbedaan tim kami dengan tim-tim lainnya, mungkin kalau tim lain itu pemainnya mungkin istilahnya ada pemain cabutan lah Hmm. gitu. Nah, kalau di kami enggak, di kami itu pemain kami adalah semua anggota kami gitu. Jadi yang kita turunkan dalam turnamen itu kecuali ada pengecualian kayak kemarin ya, ada Akbi Cup. Nah, itu kan kita mendadak harus cari karena itu disyaratkan. Jadi kita minta bantuan lah dari teman-teman yang anggota AKPI gitu. Tapi untuk di turnamen-turnamen lain yang tidak ada syaratnya, kita tetap usahakan pemainnya itu adalah anggota dari AI Jaksel. Tapi untuk yang lawyer itu nggak dikenakan biaya berarti. Oh, kalau soal pembiayaan enggak. Jadi kita semua free, latihan juga teman-teman bisa langsung bergabung gitu. Nah, untuk keikutsertaan dalam turnamen memang tadi yang saya sampaikan di awal, pengelolaannya ini semi pro gitu. Jadi kita mengenal juga sistem sponsorship. Jadi setiap ada turnamen itu kita pasti bikin sponsorship gitu. Biasanya dari teman-teman kantor hukum anggota kami sendiri yang mau mensponsori tim ini untuk karena kita nggak bisa pungkiri kan untuk biaya latihan, pembuatan jersey dan lain-lain itu kan butuh biaya gitu. Sedangkan kas dari organisasi sendiri kan sudah ada plot-plotnya masing-masing. Nah, kadang ada biaya-biaya yang harus di cover dari luar. Nah, itu kita bikin dengan sistem sponsorship gitu. Jadi nanti mungkin di sini yang menyaksikan podcast ini berminat untuk mensponsori tim, kami sangat terbuka gitu. Nanti kita cantumkan logo-logo perusahaannya atau apanya di kostum jersey dan di publikasi-publikasi kami gitu. Itu perusahaan apapun aja ya. Ya boleh Bebas, terbuka bebas ya terbuka ya. selama tidak ada hal-hal yang melanggar hukum lah istilahnya ya gitu. Kita pasti terbuka untuk sponsorship. Tadi abang juga udah nyinggung masalah udah tim abang ini udah semi pro itu kan. Pengelolaannya Oh, ya pengelolanya. pengelolaannya kita kelola secara semi profesional lah gitu. Ini kan perkembangan sepak bola di Indonesia kan itu sangat pesat ya. Ya, Menuju industri bahkan ya, mungkin kita nggak tahu nanti ke depannya kayak gimana. ya. Tapi apakah nanti ke depannya tim abang ini akan menjadi pro Oh, atau bagaimana kalau untuk bisa ya, tanding di Mundi Advokat, oh Piala iya. Dunia Advokat itu? Eh, Sebenarnya tujuan untuk menjadi klub profesional untuk berkompetisi di Liga Indonesia gitu misalnya itu mungkin masih sangat jauh lah gitu karena kita masih masih baru ya gitu. Setidaknya target kami ini adalah selalu berpartisipasi di setiap event-event atau turnamen yang diselenggarakan oleh organisasi advokat atau di organisasi yang berhubungan dengan hukum seperti kurator dan lain-lain gitu. Sebenarnya target kita ke situ sih. Nah, kalau kayak Mundi Advokat atau event-event sepak bola internasional selama itu dalam kaitannya dengan profesi hukum ya kita ada arah ke sana Ada. gitu, ada arah ke sana. Sambil kita lihat nih prestasinya kan kita mau ini pelan-pelan tapi maju terus gitu kan, seperti slogan slogan dari kami maju bersama gitu. Ya mudah-mudahan ke depannya bisa ikut berpartisipasi di event-event internasional. Tapi untuk mengikuti ajang Mundi Advokat itu apakah ada syarat-syarat tertentu atau bagaimana itu? Yang saya tahu syaratnya itu Harus advokat, advokat ya aja. harus advokat Hanya itu aja gitu, yang iya gitu. Bang, ini juga kita juga bukan bicara bola aja. Mm.
olahraga olahraga lain pun juga akhir-akhir ini muncul seperti bulu tangkis lah atau biliar Ya, atau apapun lah itu. ya. Atau mungkin bahkan nanti akan ada senam lantai mungkin ya. Kita nggak tahu juga. Bagaimana Ya, pendapat Abang tentang hal ini? Apakah AI Jaksel juga akan mengarah ke sana juga? iya. Sebenarnya olahraga dengan advokat ini kalau saya lihat di Jakarta sangat berhubungan ya. Jadi di satu sisi kita bekerja berprofesi sebagai lawyer yang cukup menyita waktu, gaya hidup kita juga mungkin bisa dibilang tidak teratur gitu ya, pola hidup ya. Nah, itu penting juga harus diimbangi dengan olahraga atau kondisi fisik yang baik untuk menunjang pekerjaan. Nah, alhamdulillah kalau saya melihat perkembangan dunia olahraga di kalangan lawyer itu juga cukup cukup baik. Jadi hampir setiap tahun itu ada event-event badminton, ada event mini soccer atau futsal di kalangan lawyer. Itu menurut saya sangat sangat baik ya dan antusias teman-teman lawyer itu cukup cukup bagus gitu. Kayak kemarin untuk AKPI sendiri kan ada beberapa cabang olahraga. Ada golf, ada badminton, ada biliar dan ada mini soccer. Nah, saya pikir kita juga di AI Jaksel juga menuju ke arah sana. Kita ada beberapa anggota kita juga aktif bermain golf, ada yang juga bermain biliar, bulu tangkis dan lain-lain. Bidang program kerja kita juga di AI Jaksel juga cukup rutin mengadakan olahraga-olahraga itu gitu. Eh, ya saya lihat ini sudah kalau dulu kan mungkin olahraga masih masih jarang ya event-event olahraga. Sekarang udah mulai banyak nih organisasi-organisasi membuat turnamen-turnamen gitu. Nah, untuk di DPC Abang, apakah dalam waktu dekat akan mengadakan event atau bagaimana itu? Mungkin yang terdekat ini September kita rencana mau bikin turnamen biliar antar Biliar. advokat gitu ya. Itu sekitar pertengahan lah, pertengahan bulan ini kita lagi persiapin nih eh, tempat dan waktunya. Nah, syaratnya cukup tunjukkan kartu advokat gitu. Selama dia sudah disumpah, bisa menunjukkan bukti bahwa dia adalah advokat, boleh berpartisipasi dalam eh, turnamen tersebut gitu. Apakah ini gratis atau berbayar? Ada biaya. Ada Jadi biaya. mungkin untuk anggota AI kita bedakan dengan peserta umum, advokat umum gitu ya. Tapi kalau pendaftaran kita patok harga yang ini ya, harga yang wajar lah gitu. Memperebutkan piala bergilir Oh, ini ketum piala AI ya. bergilir. Jadi eventnya ini adalah event piala bergilir ketum AI maju bersama gitu. Yang insya Allah mungkin mudah-mudahan bisa tiap tahun kita selenggarakan gitu. Dan ini baru awal ini ya. Ya ini yang pertama kebetulan kami dapat amanah AI Jaksel untuk menjadi penyelenggara gitu. Setelah event biliar ini dikatakan lancar, apakah setelah itu ada event-event olahraga lain yang akan diselenggarakan di PC Jaksel itu? Ya kita memang ada rencana ini event-event lain ya mungkin kayak badminton atau golf ya karena kita juga coba melihat kira-kira animo dari peserta ini banyaknya kemana gitu. Kalau golf kan kemarin mungkin ada beberapa organisasi advokat juga yang bikin ya gitu. Itu cukup ramai juga. Nah kita juga bisa aja gitu loh kita ke depannya kita bikin turnamen golf atau badminton itu kan juga banyak peminatnya gitu. Atau tadi mungkin senam lantai gitu kan. Kalau ada pesertanya ya kenapa enggak gitu. Bisa, bisa. Bang, ini kita menyinggung dikit mengenai organisasi dulu. Oke. Apabila dikaitkan dengan organisasi advokat ini, sepertinya yang kita lihat sepak bola advokat itu tidak ada sekat. Hmm, Mungkin ya dari tim manapun atau asosiasi apapun, bermain bola pun tidak ada apa-apanya gitu. ya ya Teman aja gitu. ya. Apakah bisa dibilang ini dikaitkan dengan rekonsiliasi atau bagaimana menurut Abang? Hmm.
Kalau saya gini, kalau dari saya pribadi melihat dinamika persepak bolaan ya kayak kemarin itu yang mengadakan Ikadin Jakarta Selatan. Organisasi profesi yang sama tapi kita organisasi beda. Nah, kita juga di situ berpartisipasi meramaikan gitu. Itu sebagai bukti bahwa eh, olahraga ini adalah pemersatu. Walaupun kita berbeda-beda organisasi, tapi untuk urusan olahraga, selama yang kita bawa itu adalah semangat fair play, kita tunjukkan bahwa tidak ada sekat gitu. Bahkan di beberapa pertandingan justru kita ketahui bersama kan ini sekarang ada tidak hanya satu gitu kan, kita melawan AI Jakpus, mungkin yang di bawah kepemimpinan Pak Arman Hanis gitu kan, kita ya bermain secara fair play gitu, apapun hasil pertandingan itulah pertandingan gitu kan, menang kalah itu biasa. Saya pikir dari olahraga mungkin bisa kita awali kebersamaan ini gitu kan, apakah itu nanti arahnya menjadi rekonsiliasi atau tidak, itu saya pikir yang penting semangat kita itu justru apa namanya, mengesampingkanlah perbedaan itu. Kita dengan olahraga kan ini harusnya menjadi alat pemersatu gitu. Jadi abang melihat ini positif ya, bisa dibilang itu ya. Sangat Sangat positif positif ya. sebenarnya dengan event-event bersama olahraga ini ya gitu. Sangat cair sih kita di lapangan itu, walaupun namanya pertandingan mungkin ada kontak fisik atau ada apa, tapi setelah selesai pertandingan kita masing-masing bisa menghormati hasilnya gitu. Jadi harus dibedakan olahraga dan itu jangan dibedakan olahraga dan itu jangan dicampur aduk lah ya. Ya, kalau untuk konflik memang tidak tercampur aduk ya gitu. Tapi kalau istilahnya semangat untuk saling menang atau juara itu saya pikir hal yang wajar dan hal yang baik, namanya kompetisi kan gitu. Tapi abang optimis ya AAI ini bakal bersatu di depan. Untuk setiap hal yang sifatnya positif kita harus optimis gitu, apalagi semangat kita lihat semangat senior kita juga sudah mencetuskan adanya rekonsiliasi. Nah, tugas kami yang muda-muda ini kan justru harusnya mendorong ke arah yang lebih baik gitu. Harapan saya juga untuk teman-teman yang mungkin sekarang berbeda pandangan, kita saling berbeda atau kita saling berseberangan. Saya rasa mungkin di sini saya juga ingin mengajak teman-teman yang masih muda di HAI ini untuk kita harus bersama-sama mendorong HAI ini menjadi organisasi yang seperti dulu lagi gitu. Mungkin idenya bersatu dulu lah ini dia. Ya, harapannya kita bisa bersatu. Itu doa dan harapan kita semua. Harapan abang untuk sepak bola legal ini dan apa tujuan yang ingin abang capai nantinya? Harapan saya pastinya keinginan kita kalau bisa memang turnamen sepak bola ini itu diadakan rutin, itu minimal ya. Kalau harapan besarnya adalah mungkin kedepannya ada liga sepak bola atau liga mini soccer yang rutin untuk seluruh asosiasi atau organisasi advokat atau kantor hukum gitu, boleh bikin klub dan boleh berpartisipasi. Jadi kalau liga itu kan panjang ya gitu, di situ kan bisa menjadi sarana silaturahmi, bisa sarana kita olahraga juga kan supaya sehat, dan juga mungkin ada beberapa teman-teman atau adik-adik kita yang mungkin masih kuliah hukum, yang hobi bola. Nah, karena dari hobinya itu mungkin bisa dapat pekerjaan dari sepak bola. Karena saya mengalami langsung gitu ya, ada beberapa dulu teman-teman saya yang sama-sama saya untuk cari kantor, berjuang belajar di Jakarta ini jadi advokat, itu karena sepak bola jadi karirnya bagus gitu, dilihat sama senior-senior yang memang punya hobi di sepak bola kan, karena main bolanya bagus, udah masuk kantor saya aja, tapi nanti ini ya bantu sepak bolanya gitu. Nah, itu banyak gitu, dan ini mungkin untuk teman-teman yang menonton
podcast ini adik-adik kita yang masih kuliah ini perlu bisa dicoba juga gitu, bisa dicoba untuk sarana dia bisa berkarir sebagai advokat. Jadi bisa melalui, jadi istilahnya mungkin jalur masuk kantor hukum melalui sepak bola gitu kan. Tapi apakah nanti dari DPC Abang atau dari asosiasi manapun, atau lebih kepada Abang mungkin ya, kedepannya apakah akan memberikan beasiswa dari mahasiswa hukum yang berprestasi dalam olahraga atau? Nah, kita ada sempat kepikiran begitu ya, makanya ini kita lihatlah sepak bola ini sejauh mana antusiasnya. Kalau memang cukup baik itu kenapa enggak gitu kan, karena saya perlu cerita juga banyak anggota-anggota baru yang bergabung di Jakarta Selatan itu karena sepak bola gitu, karena mungkin mereka rekan-rekan ini kita ajak main bareng gitu kan, terus cocok, kita bentuk suatu keluarga lah di Jakarta Selatan ini. Akhirnya mereka tertarik, udah bang, gue gabung deh di Jaksel gitu, karena ada lumayan banyak anggota-anggota baru kita dari sepak bola gitu. Jadi intinya mungkin kedepannya akan ada Harapan saya ya kenapa enggak, itu kan hal yang baik ya gitu. Terima kasih Bang atas waktu Sama-sama. dan ilmu yang Abang berikan kepada Ya. saya dan penonton di Ya, rumah. terima kasih hukum ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu dan berdiskusi kembali. Amin. Intinya olahraga itu menjadi alat pemersatu buat kita semua. Terima kasih.